Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hulayani akan menjelaskan materi tentang analisa dimensi dan kesamaan dimensi, mata kuliah Hidraulika 2. Analisa dimensi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengurangi masalah fisik yang kompleks menjadi lebih sederhana lagi. Nah, dengan analisa dimensi, permasalahan yang ada dalam mekanika fluida dan hidraulika yang berhubungan dengan dimensi dari suatu besaran fisik yang berpengaruh dapat didekati dengan menggunakan teknik matematik. Semua besaran fisik dapat dinyatakan dalam suatu sistem gaya panjang waktu atau massa panjang waktu. Sistem tersebut dapat dikaitkan dengan hukum Newton 2 di mana F sama dengan M kali A. Besaran seperti gaya panjang waktu atau massa panjang waktu merupakan besaran bebas dan disebut juga dengan besaran dasar. Besaran lainnya seperti percepatan, kecepatan, debit, dan sebagainya dapat diturunkan dari ketiga dimensi dasar tersebut. Nah, ini adalah tabel dimensi besaran fisik yang dilengkapi dengan besaran, simbol, serta dimensi massa panjang waktu MLT dan gaya panjang waktu FLT. Dapat dilihat dari tabel ini bahwa dimensi untuk sistem massa panjang waktu MLT dan gaya panjang waktu FLT karena pemakaiannya yang lebih mudah, banyak para ahli yang menggunakan gaya sebagai dimensi dasar. Dan saat ini juga banyak pemakaian massa sebagai dimensi dasar, terutama digunakan dalam sistem ukuran satuan Indonesia secara menyeluruh. Nah, kita selanjutnya ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Tentukan dimensi besaran gaya dengan menggunakan sistem massa panjang waktu MLT dan gaya panjang waktu FLT. Kita lihat penyelesaiannya ya. Yang pertama, sistem massa panjang waktu. Gaya sama dengan massa dikali percepatan, di mana F sama dengan M kali A. Sama dengan massa dikali panjang per waktu berpangkat 2. Di sini dia berubah karena ini sudah dimasukkan dimensinya. Kita lihat bahwa massa memiliki dimensi MLT itu M. Panjang memiliki dimensi MLT adalah L. Sedangkan waktu memiliki dimensi T. Nah, sama dengan massa dikali panjang dikali waktu berpangkat negatif 2 atau MLT berpangkat negatif 2. Kenapa dia pangkat negatif? Karena penyebut di sini dinaikkan ke atas, maka dia akan berubah pangkatnya menjadi negatif. Baiklah, selanjutnya menggunakan sistem gaya panjang waktu. Gaya sama dengan massa dikali percepatan, di mana F sama dengan M kali A. M sama dengan F per A sama dengan F per LT berpangkat negatif 2 sama dengan FL berpangkat negatif 1 T berpangkat 2. Ini sama halnya saja dengan sistem MLT, massa panjang waktu, akan tetapi dibedakan dari dimensi, pengelompokan dimensinya. Oke. Selanjutnya, kesamaan dimensi. Disebut kesamaan dimensi apabila besaran dari kedua ruas persamaan tersebut mempunyai pangkat yang sama dan kesamaan dimensi. Sebagai contoh, saya mengambil rumus debit aliran. Q sama dengan A dikali V. L berpangkat 3, T berpangkat min 1 sama dengan L berpangkat min 2 dikali L dikali T berpangkat min 1 sama dengan L berpangkat 3, T berpangkat min 1. Kenapa dia dimensinya sama? Karena kita dapat lihat bahwa kedua ruasnya itu memiliki dimensi yang sama. Akan tetapi
Ada juga persamaan-persamaan yang diturunkan secara empiris yang tidak selalu mempunyai kesamaan dimensi seperti persamaan Cauchy. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh soal. Periksa kesamaan dimensi dari persamaan V sama dengan C dikali akar R dikali I, itu persamaan Cauchy. Penyelesaiannya, nih. Karena konstanta C pada persamaan Cauchy ini tidak berdimensi, sehingga dalam kesamaan dimensi memiliki dimensi 1, serta kemiringan garis energi juga tidak memiliki dimensi. Namun, dengan memasukkan dimensi dari masing-masing besaran ke dalam kedua ruas persamaan, maka L dikali T berpangkat min 1 sama dengan 1 dikali L berpangkat akar 2 dikali 1 berpangkat akar 2. Akan hasilnya L berpangkat akar 2. Dilihat dari persamaan ini bahwa antara kedua ruas tidak sama, maka dapat disimpulkan bahwa kedua persamaan di atas tidak disebut dengan kesamaan dimensi. Agar dapat memenuhi kesamaan dimensi, konstanta yang ada pada persamaan ini diberi dimensi agar kedua ruas persamaan memiliki dimensi yang sama. Nah, baik kita lihat. Nah, V sama dengan C dikali akar R dikali I, atau C sama dengan V per akar R dikali I. Di mana dimensi V itu adalah panjang dikali waktu berpangkat negatif 1 atau LT berpangkat negatif 1 per L berpangkat akar 2, karena ini L berpangkat akar 2 itu dimensi dari akar RI. Jadi dimensi C adalah L berpangkat akar 2 T berpangkat negatif 1 dari sini. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.